4. Hilang kesabaran. Aku jadi ingat waktu Revan tadi meninggalkan rumah ini. Tatapannya sangat berbeda ketika melambaikan tangan kepada Ratu. Padahal selama ini dia tidak pernah menunjukkan sikap berlebihan di depan anakku itu. Kenapa mereka tiba-tiba terlihat sangat dekat? Balasan lambaian tangan Ratu juga menunjukkan kalau dia dan Revan bersikap bukan hanya sekadar teman biasa. Mungkinkah mereka sedang jatuh cinta atau justru sedang menjalin hubungan? Kenapa aku berpikir terlalu jauh? Tidak. Ratu tidak mungkin secepat itu jatuh cinta terhadap lawan jenis di usia yang baru menginjak 15 tahun. Pasti dia mengikuti jejakku yang lebih mementingkan sekolah daripada menjalin hubungan dengan seseorang. Dulu, aku memiliki kekasih saat usia 18 tahun dan telah lulus SMA. Pertemuanku dengan pacar pertamaku juga di kampus ketika kami mengikuti ospek. Jadi, aku tidak yakin kalau Ratu secepat itu mengenal cinta. Ratu juga tidak mungkin mengikuti jejak Mas Fandi yang polos dan lugu. Laki-laki itu belum pernah menjalin hubungan dengan wanita lain sebelum bertemu denganku. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai kulkas 2 pintu. Aku ingin tertawa jika mengingat awal pernikahan kami 16 tahun yang lalu. Aku seolah-olah mengajari Mas Fandi untuk menciumku. Ya ampun, kenapa aku harus mengingat kejadian memalukan itu? Hal itu sering dia jadikan sebagai bahan untuk mengejekku hingga sekarang. Kok Mama jadi diam? Ratu membuyarkan lamunanku. Tumben kamu lebih bela tetangga daripada Mama. Padahal dulu kamu gak suka lihat Tante Sandra karena sering pamer. Aku ingin tahu apa alasan yang akan Ratu berikan. Aneh aja kalau nggak akur sama tetangga. Jawabannya sungguh di luar dugaan. Aneh apanya? Kan Tante Sandra yang selalu ngundang emosi Mama. Iya, Mama bawa santai aja. Ratu benar-benar berubah. Mama tetap santai kok di depan Tante Sandra. Tapi kalau di rumah, Mama ngomel mulu. Ratu lama-lama pusing, Mah. Sikap kamu aneh banget. Jangan bilang kalau kamu lagi dekat dengan anak Tante Sandra. Jangan buat Mama berpikiran jauh. Aku langsung mengucapkan apa yang aku pikirkan. Apaan sih, Mah? Ratu mau ke kamar dulu. Ratu udah kenyang. Aku merasa kalau Ratu sengaja menghindar. Mungkin sebaiknya aku lebih memperhatikan gerak-geriknya untuk memastikan apakah dugaanku benar atau salah atas perubahan sikapnya. Aku tidak terima jika dia menjalin hubungan dengan anak Mbak Sandra. Pagi ini, aku kembali kesal melihat sikap Mbak Sandra. Entah kenapa dia selalu mengundang amarahku. Dia bersikap seolah-olah aku adalah pesaing beratnya. Padahal aku tidak pernah merasa melebihi apapun yang dia miliki. Pagi, Bel. Kok kelihatan murung? Wanita itu menyapaku yang sedang menyiram tanaman. Pagi juga, Mbak. Ternyata Mbak perhatian banget ya. Tahu aja kalau aku lagi bad mood pagi ini. Aku memberikan balasan dengan santai. Kan sama tetangga harus perhatian. Perhatian dan kepo itu beda tipis loh, Mbak. Aku sengaja menyindirnya. Jadi menurut kamu, aku kepo? Wajahnya tampak mengalami perubahan. Loh, siapa yang bilang Mbak kepo? Jangan salah paham dulu dong, Mbak. Kamu secara tidak langsung nuduh aku kepo. Gak perlu marah atau kesal kalau memang gak benar. Halah, kamu itu sok bijak dan sok paling bisa semuanya. Padahal hidup kamu
gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Nggak ada perubahan. Apa maksud Mbak? Terus terang, aku tidak terima dengan ucapannya yang seolah-olah merendahkan hidupku. Dia yang selama ini selalu menyakiti perasaanku, tidak pernah aku balas. Baru kali ini, aku memberikan balasan sindiran. Itu juga karena aku masih kesal dengan sikap Ratu yang tiba-tiba berubah dan lebih membela tetanggaku itu. Lah, kamu nanya? Pikir aja sendiri. Makanya, jangan sok ngatain orang, tapi nggak ngaca. Apa? Bisa-bisanya dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Mungkin dia tidak sadar kalau usianya 10 tahun lebih tua dariku. Harusnya dia bisa memberikan contoh yang baik dan jadi panutan untuk orang yang lebih muda darinya. Namun, sepertinya kedewasaan seseorang tidak bisa dinilai dari umur. Itu yang terjadi terhadap Mbak Sandra. Harusnya makin tua, makin bijak. Itu yang aku tahu. Akhirnya, kesabaranku untuk menghadapinya selama ini telah terkikis. Keterlaluan kamu, Bel. Dia pun membuka pintu pagar rumahnya, lalu keluar. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan Sandra lakukan kepada Bella?